Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggota Ariska Fadli, Fatmawati Abdurrahman, Herlina Nurlete, Hernanda Jetmudin, dan Hidayani Aufat. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan prinsip belajar pembelajaran di sekolah dasar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sadar yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya, baik dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan baru, maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Konsep belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Konsep belajar. Menurut Gagne, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Konsep pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar merupakan bagian dari perkembangan. Yang kedua, belajar berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan. 4. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. 5. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 6. Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, responsif. Kedua, kondusif untuk menciptakan perilaku tertentu. Ketiga, menyenangkan. 4. Kontekstual. 5. Generalisasi. 6. Status mental. 7. Pemodelan. 8. Dari keterampilan dasar ke keterampilan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa yang bersumber dari dalam diri individu atau siswa yang belajar. Faktor internal juga terdiri dari dua faktor, antara lain faktor fisiologi atau fisik dan faktor psikologis atau psikis. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa yang bersumber dari segala sesuatu dan kondisi di luar individu yang belajar. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat dan budaya. Faktor lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa antara lain kegiatan yang diikuti siswa di masyarakat, misalnya kegiatan karang taruna, pengurus masjid, atau tidak ikut apapun. Macam-macam belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesat, melainkan menetap. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan dengan usaha. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik kedewasaan. Ciri-ciri pembelajaran dan belajar di sekolah dasar. Ciri-ciri belajar. Menurut Muhammad Surya, ciri-ciri perubahan perilaku yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau internasional. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga, perubahan yang fungsional.
4. Perubahan yang bersifat positif. 5. Perubahan yang bersifat aktif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bertujuan dan terarah. Dan yang ke-8, perubahan perilaku secara keseluruhan. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Baik, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.